Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 3 semester 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan yang syairnya berbunyi sebagai berikut. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Bagaimana perasaanmu saat menari? Tentunya kamu senang, bukan? Nah, berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok. Lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama yaitu makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kedua, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Ketiga, sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Keempat, buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Kelima, susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Gambar pertama yaitu buah-buahan. Kita beri tanda centang. Sebaiknya dimakan setiap hari. Alasannya, karena buah-buahan mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gambar kedua yaitu permen. Kita beri tanda silang. Sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan bisa dihindari. Alasannya, karena permen mengandung gula yang dapat menyebabkan sakit gigi. Ketiga adalah gambar es krim. Kita beri tanda silang. Sebaiknya makanan tersebut dimakan sesekali saja atau bahkan dapat kita hindari. Alasannya, karena es krim banyak mengandung gula yang kurang baik untuk kesehatan kita. Gambar keempat yaitu coklat. Kita beri tanda silang. Sebaiknya coklat kita makan sesekali saja atau bahkan bisa kita hindari. Alasannya, karena coklat juga mengandung banyak gula yang tidak baik untuk kesehatan gigi dan tubuh kita. Gambar kelima yaitu susu. Kita beri tanda centang. Sebaiknya kita minum setiap hari. Alasannya, karena susu mengandung vitamin, protein, kalsium, dan zat besi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Gambar keenam adalah gambar lauk pauk. Kita beri tanda centang. Karena makanan tersebut sebaiknya kita makan setiap hari. Alasannya, karena lauk pauk mengandung zat protein yang berguna untuk sumber cadangan energi dan sistem kekebalan tubuh. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Cara mengerjakannya, dalam 1 kali panen menghasilkan 3.400. Berarti kalau dalam 2 kali panen sama dengan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Coba kita selesaikan soal berikut ini. A.
Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jawabannya, keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Jumlah jambu dalam 2 keranjang sama dengan 1750 ditambah 1850 sama dengan 3600 buah jambu. B. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1200 buah semangka. Truk kedua memuat 1800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Cara menjawabnya, truk pertama memuat 1200 buah semangka. Truk kedua memuat 1800 buah semangka. Jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar sama dengan 1200 ditambah 1800 sama dengan 3000 buah semangka. Nah, sekian dulu pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.